Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama Cindy. Di video kali ini aku akan mereview lagi buku. Kali ini buku yang akan aku review yaitu Filosofi Teras. Teman-teman pasti udah tahu ya? Atau taunya filosofi kopi? Kalau gitu kita langsung masuk aja yuk ke pembahasannya. Sebenarnya apa sih filosofi teras itu? Buku yang ditulis oleh Henry Manampiring ini sebenarnya basisnya itu filosofi stoicisme, atau orang Indonesia lebih mudah menyebutnya filosofi stoa, yang kemudian oleh penulis diartikan sebagai filosofi teras. Secara sederhana, filosofi teras ini merupakan way of life, cara yang membantu kita yang sedang merasakan khawatir, resah, kecewa akan kehidupan sehari-hari. Nah, buku ini sendiri terdiri dari 12 bab. Yang bab pertamanya itu adalah tentang survei khawatir nasional, yang intinya sih ngasih tahu kita bahwa keadaan psikis itu berpengaruh pada keadaan fisik. Nah, media sosial itu memiliki andil yang cukup besar dalam memberi informasi yang terlalu banyak dengan suatu ketidakjelasan sehingga menimbulkan khawatir untuk kita. Kemudian, di bab 2-nya itu sendiri ada filosofi yang realistis, yang dimana itu menjelaskan kepada kita bahwa tujuan filosofi teras adalah untuk membiarkan kita hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebajikan. Lalu, bab 3 yaitu hidup selaras dengan alam, memberitahu kita bahwa kita sebagai manusia harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, dan rasio sehingga itu yang bisa membedakan kita dengan hewan. Di bab keempat ada dikotomi kendali. Nah, dikotomi kendali ini menjelaskan kepada kita bahwa di dunia ini ada hal yang di bawah kendali kita dan ada yang tidak di bawah kendali kita. Jadi kita harus tahu mana yang di bawah kendali kita dan mana yang tidak di bawah kendali kita. Di bab 5 ada mengendalikan interpretasi dan persepsi. Intinya, kita diajarkan untuk menerima hal-hal yang di luar kendali kita sehingga kita bisa terbebas dari stres. Di bab 6, kita diajarkan untuk memperkuat mental. Intinya sih, kita diajarkan untuk biasa saja, santai saja, dan tidak perlulah memikirkan hal-hal yang tidak penting. Lalu, di bab 7 dijelaskan tentang hidup dengan orang-orang yang menyebalkan. Ketika kita merasa tersinggung, itu merupakan salah kita karena kita mempersepsikan untuk merasa tersinggung. Di balik kelakuan atau tindakan yang menyebalkan itu, orang-orang kemungkinan besar tidak ada niat jahat atau motivasi jahat, tetapi mereka lebih tidak tahu atau ignorance. Namun, ada kalanya juga kita harus menghindari orang-orang yang memang perlu untuk dihindari di dalam hidup. Di bab 8, kita diajarkan menghadapi musibah dan kesusahan. Kesusahan dapat berarti sebuah jalan, karena ini bergantung pada pikiran kita. Di bab 9 dijelaskan bahwa parenting adalah bisa melepaskan hal-hal yang tidak ada di bawah kendali kita dan fokus pada apa-apa yang ada di bawah kendali kita. Selanjutnya, di bab ke-10 yaitu Citizen of the World mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang sama, kita berasal dari akar yang sama, jadi tidak ada alasan untuk kita mendiskriminasi orang lain di bumi ini. Di bab ke-11 ada tentang kematian, di mana di dalamnya ditulis bahwa apa-apa yang selaras dengan alam adalah baik, termasuk kematian. Jadi kita tidak perlu takut ya akan kematian, karena kematian itu pasti datang dan itu selaras dengan alam. Lalu yang terakhir yaitu bab ke-12 dan itu adalah penutup. Di situ juga dituliskan tentang cara-cara mempraktikkan filosofi teras ini. Jadi kalau kalian yang ingin mempraktekkan filosofi ini bisa dibaca aja ya bukunya. Oke, kali ini kita masuk ke bagian mana sih yang jadi favorit aku di buku ini?
Bagi aku sendiri, bab yang paling menarik buat aku yaitu dikotomi kendali. Kenapa sih jadi favorit? Karena di bab itu dijelaskan bahwa dalam hidup ada yang berada di bawah kendali kita dan ada yang tidak ada di bawah kendali kita. Nah, apa yang ada di bawah kendali kita itu seperti pikiran, opini, persepsi, atau tindakan kita. Nah, yang tidak ada di bawah kendali kita yaitu misalnya kekayaan, kesehatan, reputasi. Nah, yang kayak gitu tuh itu di bawah kendali kita dan harusnya sih kita nggak terlalu memusingkan hal itu. Mengerti dikotomi kendali nggak bikin kita seharusnya pasrah dengan nasib, tetapi mengerti dikotomi kendali membuat kita belajar bahwa kita tidak perlu menginginkan hal-hal yang tidak ada di bawah kendali kita sehingga membuat kita frustasi. Nah, apa yang tidak ada di bawah kendali kita itu sifatnya indifferent atau tidak mempengaruhi baik buruknya hidup kita. Maka dari itu, kita tidak akan merasa kesusahan kalau kita tidak berpikir demikian. Selanjutnya, ini masih berhubungan dengan bab 5 yaitu mengendalikan interpretasi dan persepsi. Ketika emosi negatif datang, lakukan STAR, yaitu stop, think and assess, dan yang terakhir adalah respond. Nah, contohnya yang digabung sama dikotomi kendali nih. Contohnya itu kemacetan. Kemacetan itu adalah hal yang tidak ada di bawah kendali kita. Nah, ketika kita merasa stres akan kemacetan, lakukanlah STAR. Yang pertama, stop dulu, berhenti berpikir negatif, dan coba hilangkan pikiran-pikiran negatif itu dengan berhenti sejenak. Lalu think and assess, yaitu berusaha untuk menilai dan berpikir secara rasional. Lalu yang terakhir adalah respond. Responnya bisa berupa ucapan atau tindakan. Setelah berpikir rasional, solusi yang lebih baik pasti akan datang. Dengan misalnya tiba-tiba ingat jalan tikus atau jalan lain, sehingga kita bisa terhindar dari kemacetan. Sebenarnya masih banyak bab yang menarik dari buku ini, seperti parenting, memperkuat mental, atau bahkan tentang kematian. Tapi mungkin kita bahas lain kali aja kali ya. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan buku. Untuk kekurangannya sendiri, aku belum nemu. Karena kenapa ya, mungkin karena aku terlalu menikmati buku ini. Aku juga kurang paham sih, tapi untuk kelebihannya sendiri ini tuh banyak banget. Yang pertama itu terjemahan filosofi terasnya itu sendiri menurut aku cukup mudah dipahami bahkan oleh orang awam sekalipun, dan ini tuh bakalan bagus banget kalau dibaca sama orang yang sedang atau pernah merasa cemas atau depresi, karena buku ini tuh ditulis dengan sudut pandang penulis di pengalaman sehari-harinya gitu. Jadi ini tuh bakal relate banget deh gitu sama orang-orang yang sedang atau pernah merasa cemas atau depresi. Terus menurut aku juga ini bagus karena ada ilustrasi di dalamnya cukup banyak, dan ini tuh cukup membantu ya dalam mengilustrasikan, memberi gambaran gitu tentang bagaimana sih gitu maksud penulis tentang apa-apa yang ditulis di buku ini gitu. Lalu yang terakhir, dan menurut aku tuh ini paling wah gitu, karena di buku ini juga ditulis dengan point of view atau pendapat-pendapat dari ahli seperti psikolog dan psikiatri. Jadi buku ini tuh nggak hanya tepat dan bisa digunakan atau bisa diterima oleh masyarakat karena pengalaman sehari-hari, tetapi juga bisa diterima atau dapat diimplementasikan karena juga menurut para ahli gitu. Mungkin segitu aja kelebihan dan kekurangan buku dari buku ini. Kalau kalian mau baca, mungkin kalian bakal nemu lebih tentang kekurangan dan kelebihan buku ini juga gitu. Oke, sekian dulu mungkin dari aku tentang review buku Filosofi Terasnya. Semoga review yang aku lakukan mengugah kamu untuk membaca bukunya lebih lanjut, dan kamu bisa menemukan bagian favorit kamu untuk dilaksanakan nantinya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.